Jump up and down. This is bullshit. Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Bayangin apa jadinya kalau ada virus yang bisa bikin manusia meledak kayak balon. Pastinya serem ya. Nah, sama kayak film yang bakal kita bahas kali ini yang judulnya Spontaneous. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan pemeran utama kita, yaitu Mara yang sedang mengikuti sebuah kelas. Dan ketika ia sedang mengambil pensilnya yang terjatuh, salah satu teman Mara kemudian meledak. Akhirnya semua orang pun panik dan berhamburan keluar. Tim kesehatan pun kemudian datang ke TKP. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang tersisa. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Mara dan teman-teman sekolahnya diisolasi oleh pihak kesehatan. Di sini mereka semua merasa kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mara lalu menjelaskan bahwa kejadian tersebut mungkin dapat terulang kembali. Mendengar pernyataan ini, tentu semua orang di sana jadi ketakutan. Dan setelah selesai, singkat cerita Mara akhirnya pulang ke rumah bersama orang tuanya. Di sini kita bisa melihat kedua orang tua Mara yang begitu khawatir sekaligus bersyukur karena tidak terjadi apa-apa kepada Mara. Esok harinya Mara yang merasa ingin melepaskan beban stres pun akhirnya mencoba untuk menggunakan narkoba bersama sahabatnya yang bernama Tessa. Tak lama setelah mereka minum obat enak tersebut, akhirnya datang salah satu teman sekolah mereka yang bernama Dylan. Dan gak ada hujan gak ada angin, Dylan ini tiba-tiba menyatakan bahwa ia selama ini suka sama Mara. Dylan menyatakan hal tersebut karena ia merasa bahwa mereka semua akan segera mati akibat virus balon yang menyebabkan semua orang meledak. Dan Mara yang mendengar hal ini pun tentu senang karena akhirnya ada orang yang suka sama dia. Akhirnya malam Dylan dan Mara pun dilalui dengan percakapan yang sangat mengukana. Dan di sini Dylan ngajak Mara untuk ikut bersamanya menonton sebuah pertandingan kasti. Singkat cerita pada esok hari Mara dan Dylan pun akhirnya menonton pertandingan tersebut. Di sini kita bisa melihat hubungan mereka yang semakin dekat. Dan saat Mara dan Dylan sedang asik ngobrol, ternyata salah satu pemain di lapangan kembali meledak. Dan seketika momen romantis antara Mara dan Dylan pun tiba-tiba muncul. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku. Virus balon ini akhirnya mulai menjadi viral dan kasus tersebut dianggap sebagai sebuah kutukan bagi para remaja berandal. Dan pada malam hari, Mara dan Dylan pun akhirnya menghadiri sebuah pesta sekolah. Tapi karena pestanya jelek, mereka pun kemudian keluar untuk nyari angin. Dalam perjalanan keluar, Mara dan Dylan akhirnya saling menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Dan tanpa diduga, percakapan ini ternyata membuat Mara mulai jatuh hati pada Dylan. Mara pun kemudian menyatakan keinginannya untuk beradu mulut sama Dylan. Namun tak lama setelah mereka melakukan dosa, tiba-tiba kepanikan terjadi. Dan saat dicek, ternyata ledakan kembali terjadi. Karena virus ini semakin parah, Mara dan Tessa pun akhirnya ditanyai oleh polisi. Dan di sini polisi tersebut akhirnya menyuruh Mara untuk membelikannya narkoba, yang kemungkinan besar menjadi penyebab orang-orang meledak. Singkat cerita, Mara akhirnya mencoba untuk membeli narkoba tersebut kepada temannya. Dan karena Mara akan beli dalam jumlah banyak, akhirnya mereka pun pergi untuk mengambil obat enak tersebut. Hang it in, yo. Start making out. Namun tak lama setelah mereka jalan, tiba-tiba kedua teman Mara kembali meledak. Tak lama kemudian Dylan pun akhirnya tiba di lokasi kejadian. Namun ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Setelah mencari cukup lama, Dylan akhirnya berhasil menemukan Mara yang sedang mengalami syok. Dan di sini Dylan yang so sweet ternyata udah membawakan Mara baju ganti. Namun ketika Mara hendak ganti baju, ternyata di sana udah banyak pria dengan baju mengerikan. Mereka berdua pun akhirnya diculik paksa. Dan kini mereka berada di ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun ketika hendak dicek, kedua remaja ini malah kayak bocah. Dan pada malam hari, akhirnya malam mereka pun dilalui dengan keromantisan ala remaja. Pada esok harinya mereka pun terbangun. Dan ternyata fasilitas tersebut udah dipenuhi oleh teman-teman Mara yang lain. Dan tempat ini ternyata sengaja dibuat untuk mencegah tersebarnya virus kepada masyarakat luas. Sekaligus sarana untuk mencari obat virus balon tersebut.
Setelah beberapa hari penelitian dilakukan, akhirnya obat penawar virus balon ditemukan. Kabar ini seketika disambut gembira oleh mereka semua. Para remaja tersebut kemudian minum obatnya dan dipersilahkan untuk pulang. Di sini kita bisa melihat kedua orang tua Mara yang begitu bahagia karena sekarang anaknya udah baik-baik aja dan gak akan meledak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita bisa melihat hubungan Mara dan Dylan yang semakin serius. Dan di sini Mara akhirnya memberikan sebuah hadiah kepada Dylan. Hadiah apa itu? Yaitu tubuhnya Mara sendiri. Jadi pengen. Tapi sayangnya adegan cocok tanam tidak diperlihatkan. Kalem. Dan beberapa minggu kemudian semua akhirnya kembali berjalan normal. Sekolah Mara dan para teman-temannya kini kembali berjalan seperti biasa. Dan di sini kita bisa melihat Mara dan teman-temannya yang sedang menjalani kelas. Namun sayangnya ternyata virus tersebut belum sepenuhnya berakhir, karena ledakan kembali terjadi. Melihat hal tersebut, seketika orang-orang pun panik dan lari berhamburan. Dan Mara yang mulai terjebak akhirnya ditolong oleh seseorang. Namun sayangnya orang tersebut juga ikut meledak. Dan dengan perjuangan yang sangat hebat, Mara pun akhirnya berhasil keluar dan bertemu dengan Dylan. Tapi sayangnya Dylan pun juga ikut meledak. Mara akhirnya pulang dengan keadaan yang sangat terpukul. Karena kini satu-satunya pria yang membuat ia jatuh cinta juga ikut meledak. Selain itu, Mara pun membuang obat yang diberikan kepadanya. Karena sudah terbukti, obat tersebut ternyata tidak berguna sama sekali. Mara kemudian melihat masa-masa indahnya bersama Dylan. Namun hal tersebut ternyata malah membuat Mara semakin bersedih. Selain itu, ayah Mara yang melihat kondisi anaknya yang agak gila jadi ikutan sedih. Pada esok harinya Mara kemudian mencoba ngajak Tessa untuk bermain. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tessa. Hal ini tentu membuat Mara sangat kesal sekaligus sedih. Akhirnya karena permintaannya ditolak, Mara yang lagi stres pun mencoba untuk mencuri alkohol di Indomaret. Dan ketika ia telah berhasil keluar toko, ternyata dirinya udah ditunggu sama polisi. Namun karena Mara lagi gila, ia pun malah ngancurin mobil si polisi. Setelah semua kejadian tersebut, Mara pun akhirnya pulang ke rumah. Dan di sini ia nggak sengaja melihat sebuah tulisan di lambe turah yang menyatakan bahwa semua ledakan yang terjadi merupakan kutukan akibat dosa milik Mara. Dan ketika diingat-ingat ternyata benar aja, semua ledakan yang terjadi merupakan ledakan yang tepat disaksikan oleh Mara. Dan kini ia merasa bahwa dirinya ini merupakan sebuah kutukan. Namun untungnya Tessa berhasil membuat Mara untuk kembali ceria. Emang ya, sahabat sejati itu gak akan pernah ninggalin kita. Dan singkat cerita, akhirnya Mara mendatangi kuburan Dylan, sang pria yang begitu ia cintai. Karena rindu dengan Dylan, ia pun kemudian tidur di atas kuburannya. Namun tanpa diduga ternyata datang ibunya Dylan. Mereka berdua akhirnya saling menghibur satu sama lain sambil tidur di atas kuburan tersebut. Ngeri-ngeri sedap ya. Esok harinya Mara pun kemudian pulang, bertemu kedua orang tuanya yang sangat mengkhawatirkan anaknya ini. Dan pada akhir film kita diberikan kesimpulan bahwa obat virus balon yang benar-benar berfungsi sudah ditemukan. Dan kini gak ada lagi orang yang meledak. Kalau kata channel sebelah sih, ini ending yang sangat membagongkan. Tapi setidaknya film ini memberikan pesan bahwa kehidupan itu memang berat. Dan bagaimanapun kondisinya kita harus tetap bertahan. Dan inilah Spontaneous.